Shalom teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya? Saya yakin kita tetap sehat ya, tetap sehat, baik fisik, mental ya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah. Bahkan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih karena masih diberikan kepercayaan untuk boleh menceritakan firman Tuhan bagi teman-teman malam hari ini. Teman-teman yang terkasih, dimanapun berada, jikalau kita masih dalam keadaan atau kegiatan atau aktivitas yang lain saat ini, mari kita hentikan sejenak, mari kita siapkan hati kita, memberikan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, kita undang Tuhan untuk bertata di hati kita supaya kita boleh mengerti setiap firman yang hendak disampaikan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur sebab ajaib dan mulia perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan bertata, Tuhan yang memberkati dan memberikan kami hikmat, supaya kami boleh sungguh-sungguh dan mengerti setiap apapun yang hendak Kau sampaikan bagi kami pada malam hari ini. Bahkan terkhusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya segala apapun yang akan disampaikan sesuai dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, langsung saja mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 27 ayat 19. Sekali lagi, Amsal pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekali lagi saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya siang dan malam. Teman-teman, siapa yang waktu kecil suka sekali menonton dongeng? Siapa yang suka menonton dongeng waktu kecil? Ya, mungkin teman-teman cenderung ya ke teman-teman cewek. Bahkan saya juga waktu kecil suka sekali menonton dongeng. Salah satu di antara dongeng-dongeng tersebut yaitu Putri Salju. Ya, Putri Salju dikenal dengan kecantikannya ya, kecantikannya. Nah, teman-teman, di dalam cerita Putri Salju tersebut diceritakan bahwa di sana ada ibu tiri Putri Salju yang senang sekali bercermin. Ya, setiap hari biasanya dia sering sekali datang dan bercermin, dan cerminnya itu bukan cermin yang biasa. Cermin itu adalah cermin yang ajaib. Jadi setiap kali ibu tiri Putri Salju ini bercermin, dia akan bertanya kepada cermin tersebut, cermin, 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 siapakah yang paling cantik di dunia ini? Maka si cermin akan menjawab bahwa kamulah yang paling cantik di dunia ini. Dan setiap kali si ibu tiri Putri Salju ini bercermin, maka cermin itu akan menjawab bahwa dialah yang paling cantik. Itu berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun suatu ketika ibu tiri Putri Salju ini kembali datang untuk bercermin dan menanyakan siapakah yang paling cantik di dunia ini, maka jawaban yang diberikan oleh cermin tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Si ibu tiri ini sangat kecewa dan dia marah.
Karena ketika dia bertanya, cermin tersebut mengatakan bahwa dia memang cantik, tetapi ada yang 1000 kali lebih cantik dari dia, yaitu anak tirinya sendiri, si putri salju. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh cermin tersebut adalah hal yang jujur dan real, ya. Bahkan banyak sekali kata-kata bijak atau kata-kata motivasi yang mengatakan bahwa cermin itu adalah teman kita yang ajaib karena dia tidak pernah berbohong. Apa yang kita rasakan itulah yang terpantul di dalam cermin. Ketika kita menangis, maka yang terpantul adalah kita sedang menangis. Ketika kita sedang tertawa, maka yang terpantul adalah kita sedang tertawa. Tidak pernah ya kita menangis lalu yang terpantul kita sedang tertawa, tidak ya. Cermin adalah teman yang jujur. Nah, teman-teman yang terkasih, sayangnya cermin yang saya dan Anda miliki bukanlah cermin ajaib ya, seperti yang ada di cerita Putri Salju. Jadi setiap kali kita bercermin, pasti yang kita lihat adalah gambaran diri kita. Ya, setiap kali kita bercermin, kita tidak pernah menemukan kita berubah menjadi putri yang ada di negeri dongeng, tidak seperti itu ya. Bahkan juga kita itu dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi teman-teman jangan bersedih, meskipun kita tidak secantik atau tidak seganteng seperti yang di cerita-cerita dongeng, tetapi teman-teman harus mengingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pertanyaannya bagi kita adalah, cermin seperti apakah diri kita? Cermin seperti apakah diri kita? Tadi Amsal mengatakan bahwa apa yang semua itu tercermin dari hati kita. Jadi apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar. Nah, bila kita merupakan cermin yang utuh dan mengkilap, tentu saja kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saat orang melihat diri kita, maka mereka melihat Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Ini yang perlu semua kita kejar. Ini yang perlu teman-teman kejar saat ini. Bila kita merupakan cermin yang utuh namun kusam, ya bayangkannya, kita perlu memoles supaya cermin tersebut menjadi mengilap. Jadi teman-teman coba bayangkan, jika teman memiliki cermin yang utuh tetapi kusam, apakah teman-teman bisa melihat dengan baik sesuatu yang terpantul lewat cermin tersebut? Tidak ya, pasti kabur atau tidak jelas. Nah, bila itu yang kita rasakan, maka mari kita berdoa dan meminta Tuhan yang memoles diri kita untuk menjadi mengkilap kembali. Selain berdoa, kita meminta supaya Tuhan memoles diri kita juga perlu memoles diri kita sendiri. Caranya yaitu dengan mengubah pikiran kita untuk menjadi selaras dengan pikiran Tuhan. Saat pikiran kita diubahkan, saat itulah kita akan berusaha memoles diri kita menjadi sesuai yang Tuhan mau. Nah, teman-teman, pertanyaan lagi bagi kita. Bagaimana bila kita merupakan cermin yang retak? Bila kita merupakan cermin yang retak, walaupun cermin itu mengkilap, tidak akan banyak berguna. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya merupakan yang cermin yang retak. Ya, banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa dirinya merupakan cermin yang retak. Mungkin salah satu di antara kita atau bahkan teman-teman dan saya sendiri yang merupakan cermin retak tersebut. Cermin retak berarti gambaran dan rupa Allah yang semula ada pada kita menjadi retak. Kita tidak sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan sejak semula ya. Kita jauh menyimpang daripada Tuhan. Kilap dalam cermin tidak dapat menutupi kondisi keretakan cermin. Sekuat apapun Anda menutupi kondisi retak itu, Anda tidak bisa membohongi diri sendiri. Ya, di sini saya tidak bermaksud mengatakan kita harus memperlihatkan kerapuhan kita. Kita harus menjadi cengeng, menjadi pahit dan mempertontonkan itu kepada semua orang, tidak. Tetapi setidaknya jujurlah, setidaknya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Karena banyak orang di saat-saat ini, bahkan di waktu-waktu ini, senang sekali memakai topeng. Topeng yang digunakan adalah topeng yang tidak kasat mata, tidak kelihatan.
Kita juga kadang tidak menyadari, tidak bisa membedakan mana wajah asli atau mana yang bertopeng. Atau dengan kata lain, munafik ya, lebih ke situ munafik. Bahkan kita juga kadang tidak menyadari diri kita sendiri juga melakukan hal tersebut. Topeng yang digunakan adalah untuk menutupi kondisi diri kita yang retak, menutupi kondisi diri kita yang berdosa. Mengapa banyak sekali orang yang suka menggunakan topeng? Yaitu jawaban utamanya hanya satu, yaitu mereka tidak menyukai keretakan atau keberdosaan itu. Mereka malu dengan cermin yang retak itu. Mereka malu melihat diri mereka yang berdosa itu. Mereka malu melihat diri mereka yang sudah rusak itu. Dan mereka berusaha supaya kerusakan yang ada di dalam diri mereka, keretakan yang ada dalam diri mereka itu tidak dilihat oleh orang lain, ya. Retak itu tidak dilihat oleh orang lain, sehingga mereka memoles secara demikian rupa, memoles dengan cantik secara sempurna supaya ya kerapuhan, keberdosaan dan keretakan dalam diri mereka itu tertutupi dan tidak dilihat oleh orang. Nah, perasaan tertolak, disakiti, trauma dan kepahitan juga sangat berpengaruh besar untuk menjadikan kita sebagai cermin yang retak. Efek dari tertolak, disakiti, trauma, dan kepahitan akan menyebabkan orang menjadi, contohnya nih, efeknya yaitu menarik diri dari orang lain. Lalu orang-orang seperti itu akan cenderung mempertahankan diri secara berlebihan. Dia pengen menang sendiri, dia pengen didengar, lalu menolak orang lain, menyakiti orang lain, memberontak, bahkan cenderung berusaha keras untuk membuat dirinya diterima orang lain. Contohnya dia berusaha keras supaya orang melihat dia bahwa dia hebat dan dia bisa diakui gitu. Lalu orang-orang seperti ini akan sangat sensitif dan sulit disenangkan, mudah sekali kecewa, memiliki harapan-harapan yang tidak realistis akan orang lain. Kalau bahasa gaulnya saat ini, kenyataan tidak seindah ekspektasi gitu. Nah, teman-teman, bila kondisi teman-teman saat ini berada di dalam kondisi yang retak, dalam kondisi yang tertolak atau tersakiti, teman-teman tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut. Ya, teman-teman tidak boleh membiarkan hal ini berlarut-larut, karena jika teman-teman membiarkan hal ini terus-menerus teman-teman pendam dalam hati, maka itu akan menjadi bumerang bagi teman-teman sendiri yang suatu saat akan meledak. Dan hasilnya akan berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Saya juga pernah mengalaminya, teman-teman. Ketika saya masih kecil ya, mama saya itu meninggal. Jadi papa saya menikah kembali. Dan mama baru saya itu agak sedikit tidak seimbang gitu mengasihi saya dengan adik-adik saya. Saya sering sekali ditolak dan segala sesuatu yang saya kerjakan itu salah di mata mama saya. Tetapi saya berusaha keras, saya belajar dan berusaha untuk berprestasi di sekolah supaya saya diakui. Saya melakukan segala hal gitu. Saya melakukan segala hal yang saya bisa supaya saya diakui, supaya saya dikasihi. Dan hal itu berdampak buruk bagi saya. Jadi ketika saya mencoba untuk mengambil satu keputusan yang menurut saya baik bagi saya, itu tidak bisa. Semua harus sesuai dengan apa yang orang tua saya katakan, dan itu juga membuat saya menjadi pribadi yang sulit sekali mengambil keputusan. Nah, itu karena saya terus-menerus berlarut-larut dalam hal itu. Saya tidak segera membasmi, bahkan saya tidak segera lepas dari belenggu tersebut. Oleh karena itu adalah hal yang fatal. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berada pada situasi yang seperti ini, teman-teman harus segera lepas, harus segera bergerak dan mencegah hal tersebut, yaitu dengan cara datang kepada Tuhan. Kita harus segera datang kepada Tuhan.
kita ceritakan dan kita bereskan kondisi yang saat ini kita alami. Kondisi cermin yang retak bila dibiarkan berlama-lama akan menjadi cermin yang hancur. Biasanya, bila cermin hancur, tempatnya di pembuangan sampah. Ia tidak akan terpakai lagi. Emang ada cermin yang udah rusak dipakai? Enggak kan? Kita akan buang. Begitu juga ketika kita punya cermin di rumah, ada pecah, hancur, ya kita buang tempatnya di tong sampah. Jangan biarkan diri kita menjadi cermin yang hancur. Bagaimana bila sekarang kondisi kita adalah cermin yang hancur? Apakah sudah tidak ada lagi harapan bagi kita? Nah, teman-teman jangan khawatir, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk yang tidak akan dipandang hina oleh Allah. Ya. Betapa Tuhan kita itu baik, betapa Tuhan kita itu adalah Allah yang pengasih. Dia panjang sabar, Dia mau mengampuni kita, Dia mau menerima kita dan memperbaharui kita kembali serusak apapun kita. Cermin hancur pun Tuhan tidak pandang hina teman-teman. Bahkan Tuhan memandang sebagai korban sembelihan baginya. Korban sembelihan yang baik baginya. Bila kondisi kita saat ini sebagai cermin yang hancur, mari datang padanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memulihkan kondisi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi teman-teman dan saya yang hancur ini. Yang sebagai cermin yang hancur ini. Sebagai manusia yang berdosa ini. Begitu besarnya kasihnya sehingga Tuhan rela mati bagi kita semua. Dia rela mati di kayu salib dan darahnya yang tercurah itulah yang memperbaiki kehidupan kita kembali. Setiap tetesan darahnya mengelem dan menyatukan setiap kepingan dan serpihan dari diri kita yang rusak. Dari jiwa kita yang rusak. Bukan sekedar mengelem dan menyatukannya. Kalau sekedar mengelem dan menyatukan itu masih ada bekas-bekasnya teman-teman, itu tidak sempurna. Tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai cermin yang baru, sebagai manusia yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi teman-teman yang terkasih, ketika kita hancur, ketika kita berdosa dan terbelenggu di dalam hal-hal yang tidak baik, ketika kita merasa bahwa keadaan di sekeliling kita itu tidak baik, ketika banyak hal menyakiti kita dan begitu banyak alasan yang membuat kita ditolak, tidak diterima oleh lingkungan kita. Jangan berlarut-larut, jangan pendam itu bertahun-tahun lamanya, tetapi mari dengan rendah hati kita segera datang kepada Tuhan. Kita segera bereskan itu dengan Tuhan, supaya kondisi kita yang berdosa dan hancur ini diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan menjadi cermin utuh yang mengkilap, cermin utuh yang tidak kusam dan tidak retak. Bahkan cermin yang hancur itu Tuhan terima dengan tangan terbuka. Biarlah darahnya membasuh kita, memulihkan kita, dan menjadikan kita cermin yang sempurna sehingga kita dapat memancarkan kemuliaannya. Ya teman-teman, kiranya dari kehidupan kita terpancar segala sesuatu yang baik. Di dalam Lukas 6 ayat 45 juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik dari yang kita isi dalam hati kita, maka itu juga yang akan keluar. Tetapi apabila kita mengisi yang jahat, maka yang jahat juga akan keluar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, mari kita menjadi cermin yang sempurna, cermin yang utuh, cermin yang mengkilap bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga boleh melihat melalui cerminan diri kita mereka boleh melihat cerminan kasih Kristus. Melalui kehidupan kita mereka boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita bersaksi melalui tingkah laku kehidupan kita,
supaya orang-orang di sekeliling kita juga melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita boleh menolong mereka untuk mengenal dan percaya kepada Juru Selamat kita. Mereka juga boleh selamat sama seperti kita telah diselamatkan. Jadi malam hari ini teman-teman kita diingatkan bahwa mari kita menjaga hati kita, mengisi segala sesuatu perbendaharaan yang baik dalam hati kita supaya apapun yang keluar dari diri kita, dari mulut kita merupakan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan dan yang sempurna bagi Tuhan. Itu saja firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh diingatkan untuk tetap menjaga hati kami dan boleh mengisi hati kami dengan segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang sempurna dan yang mulia. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami supaya menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kami rusak, Tuhan ingatkan kami untuk boleh datang kepada Tuhan, membereskan segala sesuatu yang tidak baik supaya boleh diperbaharui kembali menjadi cermin yang utuh, cermin yang sempurna dan yang seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.